Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Kang Udin di channel hidroponik. Baru bangun tidur, ingat tanaman hidroponik. Jadi ya pingin share nih tentang ya cara memelihara tanaman hidroponik versi saya. Ya barangkali banyak teman-teman yang belum merasa berhasil bertanam hidroponik. Ya, ada mungkin tanaman hidroponiknya yang kecil dan kerdil, tidak tumbuh maksimal. Ada yang mungkin tanaman hidroponiknya kuning gitu ya. Nah, ini versi pemeliharaan dari saya pribadi nih ya, yang saya alami selama bertanam hidroponik, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, memelihara tanaman hidroponik itu kalau misalkan dibandingkan dengan cara konvensional itu lebih praktis ya. Jadi lebih praktis. Namun memang seiring dengan pengalaman kita akan tahu bagaimana cara memelihara tanaman hidroponik sesuai dengan apa yang kita alami dengan pengalaman, terutama dengan kendala-kendala yang kita alami selama bertanam. Nah, ini versi saya. Nah, ini kebetulan usia tanaman hidroponik ini sudah 1 minggu ya, 1 minggu 7 hari. 7 HST ya, hari setelah tanam. Dan mungkin punya teman-teman lebih besar, namun inilah punya saya sebesar ini. Nah, ini masih tetap tumbuh pakcoy ya. Jadi target biasanya saya sampai 35 HST baru panen gitu ya, 30 sampai 35 HST. Nah, bagaimana pemeliharaannya agar si pakcoy ini bisa panen secara maksimal dan kualitasnya bagus. Jadi yang pertama yang memang praktis ya, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kita harus terus mengamati setiap pertumbuhan tanaman pakcoy yang kita tanam. Ya kurang lebih seminggu itu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Jadi kalau saya pribadi nih ya, yang pertama yang saya lihat itu adalah di setelah minggu pertama. Jadi pemberian nutrisi di awal itu biasanya saya ada di kisaran 600 ya, 600 ppm. Jadi nutrisinya saya 600 ppm, kebetulan ini menggunakan sistem DFT ya. Jadi yang pertama yang harus diamati itu setelah 1 minggu kita lihat pertumbuhannya. Nah, seperti ini baru 7 hari ya, setelah 1 minggu saya lihat pertumbuhannya. Kalau misalkan ada daun yang menguning, nah ini daunnya kurang hijau ya. Kemudian ada beberapa daun yang ya agak kekuningan gitu ya. Nah, ini sudah dipastikan ini kekurangan nutrisi. Nah, kalau misalkan kondisinya seperti ini daunnya di setelah minggu pertama tanam ya, kita harus menambah nilai ppm nutrisinya. Jadi biasanya saya nambah 200 ppm. Tadinya 600, sekarang harus menjadi di minggu kedua itu harus menjadi 800 ppm. Terus diamati kembali 4 hari berikutnya. Ya, setelah penambahan ppm, kemudian diamati kembali di 4 hari berikutnya. Kemudian dilihat pertumbuhannya dan warna daun. Kalau memang misalkan warna daun sudah menghijau dan pertumbuhannya bagus, berarti ppm-nya cocok dan kita naikkan lagi di minggu berikutnya. Begitu seterusnya. Jadi untuk pemberian ppm kalau versi saya tidak ada aturan baku. Yang jelas biasanya yang di minggu pertama itu saya memberikan ppm itu di ppm rendah sekitar 600 gitu ya. Di sekitar 600. Diamati di 1 minggu, setelah 1 minggu pertama, kalau misalkan ada daun yang menguning gitu ya, yaitu biasanya saya tambah ppm-nya. Kalau misalkan daunnya terlalu hijau, apalagi kalau usianya sudah besar, biasanya saya kurangi ppm-nya. Biasanya kalau daun ppm terlalu tinggi itu daun mulai menghijau pekat gitu ya, dan pertumbuhan daun kurang maksimal, biasanya menggulung atau mengkerut ya. Dan biasanya itu kalau sudah ada gejala seperti itu, saya kurangi lagi ppm-nya 100 atau 200. Kemudian diamati kembali terus begitu hingga panen gitu ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang yang memiliki cara yang bermacam-macam dalam memelihara tanaman hidroponik. Nah, kalau versi saya seperti itu. Jadi saya terus monitor melihat pertumbuhan dan warna daun ya. Jadi warna daun ini yang bagus itu ya yang hijau, tidak terlalu pekat dan tidak kuning gitu ya. Itu bagus. Nah, kalau yang seperti ini
menurut saya ini masih kurang di ppm, berarti saya harus tambah lagi ppm-nya 100 atau 200. Biasanya saya tambah ppm-nya itu 200, kemudian setelah nambah ppm 4 hari berikutnya saya amati kembali pertumbuhannya dan warna daunnya. Kalau sudah menghijau berarti cukup pemberian nilai ppm gitu ya. Jadi memang banyak cara memelihara hidroponik dan terus terang pemeliharaan hidroponik itu sangat praktis. Jadi, nah kemudian air baku ini saya ganti kalau misalkan sudah sangat kotor. Ya, air baku ini kalau sudah sangat kotor atau sudah mensurut ya. Jadi air baku ini biasanya seiring dengan tumbuh kembang tanaman akan mudah sekali habis. Nah, ini harus selalu dimonitor ya, setidaknya setiap minggu, 1 minggu sekali dimonitor. Kalau memang misalkan airnya sudah surut, maka kita harus segera menambahkannya dengan melihat pertumbuhan. Kalau misalkan pertumbuhannya tetap bagus, nah kita kasih ppm yang sama. Kalau misalkan pertumbuhannya daunnya menguning misalkan, kita tambah ppm-nya gitu ya, secara bertahap seiring kita melihat pertumbuhan daun dan pertumbuhan besar kecilnya tanaman di minggu-minggu berikutnya. Kalau misalkan terlalu hijau pekat gitu ya, dan bahkan ada yang sampai si daunnya itu ujung-ujungnya mengering, itu sudah dipastikan biasanya kelebihan dengan ppm gitu ya, ppm nutrisi, maka kita harus kurangi. Begitu seterusnya. Jadi untuk ppm ini memang ada anjuran baku di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga gitu ya. Tapi kalau saya pribadi tidak menggunakan versi itu ya. Tetapi saya biasanya melihat pertumbuhan tanaman. Bahkan mungkin di minggu kedua itu bisa beberapa kali nambah ppm gitu ya. Kalau misalkan kondisi tanaman itu masih kurang hijau gitu ya, atau masih ada yang menguning. Nah, biasanya dengan seperti itu terus saja dilakukan seperti itu, nanti berdasarkan pengalaman pribadi di hari panen gitu ya, menjelang panen itu si tanaman pakcoy sudah tumbuh maksimal gitu ya. Kemudian pastikan juga ini kalau misalkan pompa untuk sistem DFT, saya pribadi tidak menghidupkannya. Biasanya di minggu pertama hidup 24 jam ya. Jadi di minggu pertama ketika si tanaman masih kecil, baru pindah tanam dari semai ke instalasi hidroponik ya. Nah, ini kebetulan menggunakan sistem DFT. Biasanya saya pompa ini dihidupkan selama 24 jam di 7 hari pertama. Nah, kalau misalkan sudah tumbuh akar seperti ini gitu ya, agak panjang nih akarnya. Nah, biasanya saya untuk sistem DFT ini pompa hanya dihidupkan di siang hari saja ya. Jadi sebenarnya sederhana yang untuk memelihara tanaman hidroponik itu. Yang pertama nutrisi gitu ya. Jadi pastikan kebutuhan nutrisinya mencukupi untuk tanaman yang kita tanam, terutama nilai ppm-nya harus cocok, jangan terlalu kurang dan jangan terlalu lebih. Terlalu kurang jelek juga untuk daunnya, biasanya warnanya kuning dan pertumbuhannya. Terlalu lebih juga jelek, harus cocok ya. Dan kita bisa melihat dari tanamannya. Kalau misalkan hijaunya cukup, dirasa cukup ya, tidak terlalu hijau dan tidak kuning gitu ya, itu sudah cukup. Nah, itu berarti pemberian ppm nutrisinya cukup. Yang kedua, oksigen ya. Jadi pastikan nah ini saya sengaja misalkan teman-teman kalau ada kelebihan pompa bisa dibuang di sini untuk menghasilkan oksigen, atau misalkan dari pembuangannya kita gunakan jarak ketinggian seperti ini agar si air nutrisi itu tetap mendapatkan cukup oksigen gitu ya, yang nanti akan disirkulasi terus ke talang instalasi gitu ya. Yang ketiga berarti
ini harus dipertimbangkan juga nih ya, penggunaan greenhouse seperti ini yang sederhana gitu ya, yang penting bisa menutup atap bagian atasnya. Nah, ini untuk menghindari hujan saja sebenarnya gitu ya, dan untuk menghindari si tanaman mendapatkan asupan sinar matahari yang terlalu panas. Nah, ini penting sekali terutama untuk daerah-daerah yang suhunya panas gitu ya, agar si tanaman tidak mendapatkan sinar matahari berlebih dan yang terlalu panas. Kemudian dengan greenhouse seperti ini kita bisa menjaga agar di sekitar air gitu ya, di talangnya ini tetap dingin. Dan ini harus dipastikan juga si sirkulasi dari tandon ini lancar gitu ya, lancar tersirkulasi. Biasanya semakin cepat sirkulasinya itu akan semakin baik, karena si air yang ada di dalam talang ini akan terus tersirkulasi, yang kemungkinan setiap sirkulasinya itu membawa kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh akar. Nah, itu saja barangkali tentang sharing tentang bagaimana cara memelihara tanaman hidroponik. Nah, ini baru usia 1 minggu, kita monitor kembali nanti di usia 2 minggu, kita lihat pertumbuhannya. Nah, ini sudah saya tambah nutrisinya 200, 600, 800. Nah, ini jadi 800 ya untuk minggu kedua. Kalau misalkan setelah 4 hari masih kurang, masih belum menghijau gitu ya, maka biasanya saya akan nambah lagi 100 atau 200. Begitu seterusnya hingga menjelang panen gitu ya. Kalau misalkan nanti menjelang panen sudah terlalu hijau dan sudah mulai ada tanda-tanda daun mengkerut atau menggulung ya, nah ini biasanya saya kurangi lagi nutrisinya 200. Terus begitu seterusnya hingga panen dan mendapatkan hasil panen yang maksimal. Ya, terima kasih. Salam hijau, salam hidroponik.